kita semua ini memiliki tanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Melanjutkan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Tusabihu, membaca tasbih atau mensucikan lahu kepada Allah as-samawatu, langit as-sab'u yang berjumlah 7, wal ardu dan bumi, wa ma fihinna dan waman dan orang fihinna di dalam langit 7 dan bumi, wa in min syai'in dan tidak ada sesuatu apapun daripada makhluk-makhluk ini semuanya illa yusabihu kecuali mensucikan atau membaca tasbih bihamdihi disertai dengan membaca tahmid, sehingga mereka mengatakan subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih. Itu amalannya semua benda-benda yang ada dan makhluk-makhluk yang ada di langit dan bumi semuanya. Walakin tetapi la tafqahuna, kalian tidak paham tasbihahum, tasbih mereka, karena itu mereka memakai bahasa mereka. Batu bertasbih dengan bahasanya batu, tanah ini bertasbih dengan bahasanya tanah, udara ini bertasbih dengan bahasanya udara, hewan-hewan pun juga begitu, malaikat dan apa yang ada di langit semuanya juga selalu bertasbih kepada Allah. Subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih. Innahu, sungguhnya Allah, karena adanya Allah, haliman adalah maha aris, tidak mudah marah, ghafuran lagi maha pengampun, sehingga Allah ini tidak mudah menyiksa. Walaupun banyak dosa yang dibuat oleh hamba, maka tidak langsung disiksa, karena halim, tidak mudah marah. Tapi tidak bisa dipermainkan. Kalau sudah menyiksa, tidak ada siksa yang lebih pedih melebihi siksanya Allah. Wa idza qara'ta, bila mana kamu membaca Al-Qur'an, ja'alna, maka kami jadikan bainaka, di antara kamu, wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati, dan di antara orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat, kami jadikan hijaban, hijab masturan, yang menutupimu dari pandangan mereka, sehingga mereka tidak bisa melihatmu. Jadi ketika ada orang-orang kafir ingin membunuh baginda Nabi Muhammad SAW, maka Nabi membaca Al-Quran. Begitu dibaca Al-Quran, maka orang-orang kafir itu tidak bisa melihat baginda Nabi. Di Al-Quran, Masya Allah itu. Di antara fadilahnya Al-Quran itu, kalau dibaca, maka orang yang membaca itu dilindungi. Ada apalagi ayat-ayat yang khusus, ayat-ayat khirs, ayatul khirs, ayat-ayat penjagaan. Jadi baca setiap sholat subuh, pada sholat maghrib itu, atau setiap waktu sholat dibaca terus-menerus juga nggak apa. Maka itu juga adalah untuk penjagaan, diniatkan supaya dijaga dari musuh, dijaga dari penyakit, dijaga dari apa yang paling bahaya itu menurutmu? Apa? Setan. Dijaga dari maksiat itu loh. Ya itu yang paling bahaya, ya setan dan maksiat itu. Dijaga dari apa itu, mengikuti hawa nafsu. Waja'alna, dan kami jadikan ala qulubihim, atas hati mereka, akinatan, tutup, ayaqahuhu, untuk memahami Al-Quran. Mereka tidak bisa memahami Al-Quran pula. Wa idza fi adanihim, dan kami jadikan di dalam telinga-telinga mereka waqran, sumbat, atau ketulian, sehingga mereka tuli, tidak bisa mendengarkan, yaitu kebenaran Al-Quran. Kelihatannya mendengar tapi tuli. Wa idza dzakarta, bila mana kamu sebut Rabbaka, Tuhanmu,
fil Quran, dalam Quran, wahdahu, hanya Tuhanmu saja, Allah saja. Wallahu, maka mereka berpaling ala adbarihim, atas dubur-dubur mereka, atas belakang mereka, nufuron, dalam keadaan lari, meninggalkan Al-Quran, gak seneng, gak kuat. Dikasih hidayah malah lari, dibacakan Al-Quran, dia dengarkan, ini kalamnya Tuhanmu, moh. Nahnu kami mengetahui, nahnu kami a'lamu, lebih mengetahui, bima, dengan perkara yastami'una, yang mereka dengarkan, bi, perkara itu. Yaitu maksudnya Allah tahu mereka mendengarkan Al-Quran itu karena untuk menghina saja. Jadi yastami'una, ketika mereka mendengarkan ilaika, kamu, bacaanmu, atau minta diperdengarkan bacaanmu, mendengarkan aja. Jadi yastami'una, ketika mereka mendengarkan ilaika, kepada kamu, bacaan kamu, wa idhum, dan dikala mereka najwa, berbisik-bisik di antara mereka. Jadi yaqulu, dikala berkata al-zalimuna, orang-orang yang zalim, di dalam bisikan mereka, in tattabi'una, tidaklah kalian mengikuti, ya, tidaklah kalian mengikuti, illa rajulan, kecuali hanyalah seorang laki-laki, mashuron, yang kena sihir. Nah, mereka mau mendengarkan Al-Quran, dengarkan saja. Dengan dengarkan, bukan untuk mendengarkan untuk mencari kebenaran, maka akhirnya kupingnya ini disumbat dengan bisa memahami kebenaran. Mendengarkan Al-Quran, kemudian selesai mendengar Al-Quran, mereka berbisik-bisik satu sama lain, ya kan, ya betul kan, ini banyak orang ini orang gila ini. Nah, ini orang, ini dukun katanya, ini dukun, ini tukang suwo, ini orang kena sihir ini, atau bahkan sahir ini, macam-macam pertuduhan kepada baginda Nabi. Sehingga Allah katakan, ungdur, lihatlah, kaifa, bagaimana, darabu, mereka menjadikan laka, bagi kamu, al-amsala, pepadan, dipaci samakan dengan orang yang kena setan, disamakan dengan dukun, dikasahkan sebagai penyair, disamakan dengan penyihir, disamakan dengan macam-macam apa. Fadallu, maka mereka tersesat dari petunjuk. Fala yastati'una, maka mereka tidak mampu sabilan, mengikuti jalan petunjuk, jalan yang benar. Jadi orang itu ya hati, kalau hatinya sudah tertutup, telinga itu tertutup. Dikatakan wa ainur ridha an kulli aibin kalilah, kama anna ainas suhti tubdil masawi'ah. Kalau mata ridho, matanya orang yang hatinya senang, itu melihat temannya itu baik semuanya, tidak ada temannya itu yang buruk. Matanya orang yang hatinya senang sama teman-temannya, maka melihat teman-temannya itu senang, baik semua temannya. Tapi mata orang yang hatinya orang ini adalah marah, ya, marah, maka akhirnya melihat teman-temannya kanan kiri depan belakang semuanya buruk semuanya. Nah, semua buruk semuanya. Jadi begitu hati itu bersih, maka menerima hak. Kalau hati itu sudah datang rasa hasad kepada Nabi, ya, tidak suka dengan Nabi, benci kepada Nabi, maka apa yang dikatakan Nabi, yang dibawa Nabi, yaitu hak ini pokoknya buruk semuanya, nggak bisa masuk. Ada orang itu ya. Sedangkan hati itu hakikatnya yang membolak-balikkan Allah. Nah, kalau Allah itu nggak kasih petunjuk hati, maka mata sudah salah semuanya. Nah, kalau Allah sudah kasih petunjuk hati, maka mata itu melihat dengan benar. Itulah maka doanya minta petunjuk. ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Dengan apa? Menunjukkan hati ditunjukkan jalan yang lurus, akhirnya bisa mengikutinya.
Mata ditunjukkan jalan yang lurus, bertemu dengan baginda Nabi, dibacakan Quran langsung oleh baginda Nabi. Tapi kalau hati ini nggak lurus, yaitu tersumbat, nggak bisa melihat hak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.